آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah dan senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Karena jangankan di dunia, nanti saja ketika kita itu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, amin ya rabbal alamin, itu maka ucapan pertama yang diucapkan oleh orang-orang yang masuk ke dalam syurga adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan kami untuk masuk ke dalam syurga ini, yang telah membimbing kami, memberikan petunjuk kepada kami sampai kami masuk ke dalam syurga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidak mungkin kita mendapatkan anugerah masuk ke dalam syurga ini kalaulah bukan karena pilihan, bimbingan, dan petunjuk serta hidayah dari Allah. Jadi senantiasa mohon petunjuk kepada Allah di setiap langkah kita. Itu adalah perkara yang wajib dan perkara yang penting. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam acara Semarak Milad Muhammadiyah yang ke-113 di tempat Muhammadiyah Markas Qur'ani. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kalau kita berbicara tentang Muhammadiyah yang sampai 113 tahun, ini maka saya terfikir dua perkara fundamental. Nah, ini fundamental dia ngerti. Bu, fundamental nopo bu? Asyo iku ya, pondasi itu ya. Jadi ada dua perkara fundamental. Fundamental itu yang sangat mendasar, yang sangat kokoh dan tidak boleh tergantikan. Itu namanya apa bu? Fundamental. Yang ini merupakan perkara fundamental di dalam agama Islam. Dan ternyata dua perkara ini adalah ruhnya Muhammadiyah. Yang sampai detik ini pada usia yang ke-113 tahun, itu para pendiri Muhammadiyah, itu semuanya telah meninggal dunia. Tapi warisan-warisan nilai Muhammadiyah itu tetap hidup di tengah-tengah kita dan akan tetap hidup insya Allah biiznillah sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah maka dua poin fundamental ini harus ada pada kader Muhammadiyah. Yang pertama,
Jadi kalau warga dan kader Muhammadiyah tidak punya dua perkara ini, yo berat untuk bisa istiqomah. Karena nanti kalau dua perkara fundamental ini kita tidak punya, isinya cuma hitung-hitungan untung rugi. Dan itu mulai ada di Muhammadiyah sekarang. Aku tak melok Muhammadiyah, mbok kayak iopo. Wah itu loh. Mulai, aku tak ngajar di Muhammadiyah, tapi bayarane piro. Aku tak nyekolah nih anakku nang Muhammadiyah, tapi mbok sekolah nih sampai lulus kuliah pora. Nah, jadi urusan-urusan untung rugi nih yang sekarang mulai ngerusak Muhammadiyah. Karena apa? Dua poin fundamental ini mulai hilang. Nomor satu, poin fundamental dalam agama Islam yang ini menjadi ruhnya Muhammadiyah, itu adalah keikhlasan di setiap perjuangan. Wes, pokok kalau berbicara Muhammadiyah, keikhlasan itu nomor satu. Yo, kita tidak kemudian mentazkiyah diri sendiri. Mentazkiyah diri sendiri itu artinya ngapi-ngapi awake dewi. Ndak. Tapi kemudian memang perkara ini kelihatan sekali yang itu merupakan fundamental Islam yang hidup di tengah-tengah Muhammadiyah, yaitu keikhlasan di setiap perjuangan. Maka kalau kita berbicara tentang Islam, maka kita semuanya tahu satu hadis yang paling populer. Innamal a'malu binniyat. Saya tadi sempat kaget, Ustaz. Apa itu? Saya kira innama qoli. Innama qoli rahmatan fa Allah ghufron. Masya Allah. Saya serius gini makoli. Tapi tidak apa lah ya. Karena kalau tidak ada yang begitu-begitu, dunia ini tidak seru. Maka kita perlu sing rotok-rotok nyeleneh gitu supaya hidup ini semakin berwarna ya. Sudah, kita lanjutkan. Innamal a'malu binniyat. Ini pondasi. Termasuk kalau kita masuk dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Sampai Nabi Muhammad itu mengatakan kepada para sahabatnya, walaupun omongan ini lebih pantas buat kita dibandingkan untuk para sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu orangnya lurus-lurus. Ikhlas-ikhlas. Keren-keren. Cuma kita ini yang mulai suloyo. Maka Rasul mengatakan, Ibadallah akhlisu a'malakum lillahi ta'ala. Wahai hamba Allah, kalau kalian beramal, kata Nabi Muhammad, jadikan amalan kalian itu murni karena Allah. Jangan tahu murni ya. Murni itu bukan seperti yang sekarang kecampuran etanol. Jadi murni itu ya betul-betul apa? Nah, mulai etanol ini mesti iling Ustadz Bahlil. Berarti meskipun dalam campuran itu ada unsur benarnya, kalau sudah dicampur itu Elek, rusak ya? Rusak. Nah maka kalimat akhlisu itu murnikan. Murnikan dalam artian apa? Jangan sampai ada sesuatu yang untuk Allah, tapi dari sesuatu yang awalnya murni untuk Allah, kecampuran sesuatu selain Allah. Contoh kalau sekarang kepingin terkenal, kepingin diakui, kepingin kalau pengajian jenenge disebut kepada yang kami hormati. Nah, kepingin kelihatan menonjol dibandingkan yang lain. Nah, perkara-perkara semacam ini repot. Dan ini bukannya Muhammadiyah kalau sudah seperti ini. Maka orang-orang Muhammadiyah itu yang menjadikan kita ini tetap eksis sampai 1 abad lebih, itu karena power keikhlasan. Karena kekuatan orang-orang penggerak Muhammadiyah ini di dalam keikhlasannya. Maka kalau sampai keikhlasan itu hilang, ya sudah. Tinggal tunggu waktu, pergerakan Muhammadiyah ini pun dari waktu ke waktu akan hilang. Hati-hati. Saya kasih contoh. Ikhlas di dalam pergerakan Muhammadiyah. Contoh ya, begini contohnya. Insya Allah kalau warga Muhammadiyah sudah tidak asing lah. Ketika founding father kita, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, rahimahullah, itu dapat cerita dari sekretaris Muhammadiyah
bahwasannya guru-guru di pendidikan Muhammadiyah sudah 3 bulan boten bayaran. Masya Allah, ini kalau guru sekarang gak bayaran telungulan, apa yang mereka lakukan? Kokot ae wis, kokot. Ya apa kalau 3 bulan gak bayaran? Lo ini guru senior ini. Pripun Bu Guru, pernah gak bayaran sampai 3 bulan rapet gitu? Lo enggak Nggak pernah lo. Padahal sekoto ini. Masya Allah, itu sudah manajemennya sudah bagus ya. Jadi yo gak bayaran itu bukan malah keren yo, ndak. Cuma kita mau ceritakan spiritnya. Kita mau ceritakan apa? Spiritnya. Jadi begini. Setelah 3 bulan gak bayaran, itu gurune gak protes, tapi pimpinane yo tidak lepas tanggung jawab. Dilaporkan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayai, ini guru-guru di sekolahan Muhammadiyah sudah 3 bulan belum bayaran. Sudah, ya wis, mulio. Tidak lama setelah itu, apa yang terjadi? Subhanallah. Kiai Ahmad Dahlan itu nulis iklan yang ditayangkan di buletin atau media di zaman itu. Iklan. Untuk dijual. Apa yang diiklankan? Semua perabotan yang beliau punya. Sepeda didol. Bahkan mesin ketik yang beliau pakai untuk nulis sehari-hari diiklankan untuk dijual. Bahkan batik-batik koleksi terbaik yang beliau punya itu diiklankan untuk dijual. Sampai semua perabotan rumah ditulis namanya apa, spesifikasinya seperti apa, ditawarkan dengan harga berapa. Apa yang terjadi? Orang-orang kaya di Yogyakarta itu kaget. Dikira Mbah Yai Ahmad Dahlan mau pindah. Kate pindah kok barangnya di Idol. Maka datang orang-orang kaya itu, Mbah Yai, badhe pindah pundi? Dibilang, loh, aku ora kate pindah. Mereka tanya, loh, lah niki enten iklan peda pancal didol, mesin ketik didol, batik didol, lemari didol. Lah niki lek mboten pindah panjenengan kate ngapain? Mau ngapain? Apa jawabannya Ahmad Dahlan? Ini lho. Lah iki guru-guru Muhammadiyah wis 3 wulan ora bayaran. Dan saya pemimpin mereka kudu tanggung jawab. Maka apa yang saya lakukan? Ya mereka harus tetap bayaran, saya harus berani torok. Itu loh jiwa Muhammadiyah itu. Ikhlasnya di situ. Tapi sekarang enggak. Sekarang ini gak ono untungnya gak gelem mlebu Muhammadiyah. Gak gelem soro titik, torok titik, ngersolone luar biasa. Jadi capek itu sekarang bukan Muhammadiyah. Torok itu bukan Muhammadiyah. Kesel, menguras energi, menguras tenaga, menguras pikiran. Bagaimana Muhammadiyah bisa muncul? Itu bukan. Sekarang yang dicari nama pribadi dompleng Muhammadiyah. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Sekarang kepingin namanya muncul, tapi dompleng Muhammadiyah. Kalau zaman dulu, jenengku orang muncul ora popo, sing penting Muhammadiyah muncul. Itu zaman dulu. Maka spirit keikhlasan ini yang menjadikan Muhammadiyah itu eksis sampai 1 abad lebih. Maka sekarang, ayo bismillah. Spirit itu kita munculkan lagi. Aku raketok rapopo, sing penting Muhammadiyah tadi. Omahku elek rapopo, sepenting sekolahan Muhammadiyah kudu apik. Mobilku elek ra masalah, sing penting kegiatan Muhammadiyah dananya harus ada. Nah, spirit ikhlas ini yang harus dimunculkan kembali di dalam organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, nomor 1 apa? Ikhlas. Ini mukaddimah ini, jangan khawatir. Karena materinya kan generasi emas yang berintegritas. Yang kedua, karena ini mulai muncul tarik-menarik di Muhammadiyah ini dari kelompok-kelompok liberal. Insya Allah panjenengan yang aktif di Muhammadiyah keroso. Keroso banget insya Allah. Tapi kalau Muhammadiyah cuma jopo-jopoan, bisa keroso. Dikira Muhammadiyah itu tetap seperti dulu anti TBC. Takhayul, bid'ah, khurafat. Sekarang mulai hilang. Bahkan orang Muhammadiyah ceramah TBC. Saiki dilok nih. Oh cok ngono kok Muhammadiyah ya lek. Padahal Yai Ahmad Dahlan kalau panjenengan tahu ke Langgar Kulon,
itu Anda akan tahu bagaimana Ahmad Dahlan di zaman itu kerasnya luar biasa. Bahkan non sewu, ini contoh gampang lah, contoh gampang. Walaupun ya tentu tidak apple to apple, kira-kira ya mbok yo ndak. Apple to apple itu podo 100% gitu loh. Hanya dengan nate tepang Yai Afroki. Saking kandangan, nggih. Itu kan di awal kemunculannya ngisi di Al-Amin, Tablik Akbar. Di mana lagi? Oh, luar biasa. Sampai saya itu di zaman tersebut itu punya pikiran, iki Yai Afroki ini kok ato seram ini. Kabeh disikat, kabeh diantem. Sesuatu yang berbau syirik dibantai, sesuatu yang berbau bid'ah disikat. Lama-kelamaan, setelah saya belajar sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, apalagi setelah saya masuk Langgar Kulon milik beliau, ternyata Yai Ahmad Dahlan di zamannya ya watos. Watos. Hanya dengan tahu dalil dan buktinya apa? Ada buktinya. Ketika Yai Ahmad Dahlan itu diusir dari Masjid Kauman. Wes, iki pokok Dahlan ra oleh sholat rene. Hanya dengan tahu sejarah itu. Iki Dahlan ra oleh sholat rene. Apa masalahnya jamaah? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ngelih arah kiblat. Tahu ceritanya kan? Jadi awalnya kiblatnya itu ngenceng pokok ngulon, yaitu kiblat. Pokok ngulon kiblat. Setelah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diukur, ternyata rodok miring ke utara. Jadi ngulon utara itu bahasa Jawanya apa? Nah, ngulon rodok ngalor didik. Dan itu tidak diakui oleh Masjid Gede Kauman. Apa yang terjadi? Yai Ahmad Dahlan bikin langgar dewe, arahnya diarahkan sesuai kiblat yang benar. Nah, maka yang kedua, sesuatu yang fundamental dalam Islam dan ini menjadi rohnya Muhammadiyah itu apa? Kudu tetap cekelan sunnah. Ini yang mulai hilang. Harus tetap. Jangan hilang dakwah sunnah di Muhammadiyah ini, jangan hilang. Maka dalilnya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, maka amalan itu tertolak. Nah, inilah yang menjadikan Muhammadiyah itu berbeda dengan ormas yang lain. Lah saya ini Nur Sewu sama teman-teman, sama Abu Shanum dan kawan-kawan yang lain. Itu kan kita ini sekarang, ya bukan sekarang, sudah agak lama. Itu ingin menunjukkan bahwa wong Islam iku seduluran masih organisasinya beto. Itu kita, dan bukan kita yang mempelopori, ini kita ikut-ikutan saja. Dan kita mulai tunjukkan, bisa kumpul bareng dengan saudara-saudara NU. Ayo kumpul, tidak masalah. Bisa bersinergi. Bersinergi. Sinergi apa sinergi? Oh ya. Kalau Pak Habibie, iya. Ini merupakan teknologi. Padahal aslinya yo, yang bos yang bener sing dia pada-pada karu ya. Afwan akhi, ini cerita bedo mana ini. Sudah, maka bisa bersinergi. Bahkan kami dengan teman-teman itu bantu TPQ dan guru ngaji serta santrinya itu 90% warga NU. Muhammadiyah paling nggak dihitung 10%. Baru kemarin hari Rabu malam Kemis, saya ngaji bareng, duduk sak kursi dengan ketua MWC NU Kota Kediri. Kita tunjukkan itu. Tapi hati-hati. Ojo kelangan identitas Muhammadiyah. Banyak orang itu masuk ke Muhammadiyah, sok-sokan ngomong Muhammadiyah, sok toleran dengan yang non-Muhammadiyah, tapi aslinya merusak Muhammadiyah dari dalam. Karena apa? Toleransi itu bukan berarti kudu podo sak kabeh. Enggak. Toleransi itu kalau bahasanya Gus Ab, Ketua NU Kota Kediri, itu saya dapat ilmu keren dari beliau. Apa itu? Sing podo ojo dibeda-beda nih. Sing bedo ojo dipadak-padak nih. Maksudnya apa? Ayo sudah. Dengan warna kita masing-masing, tapi tetap menjaga toleransi. Jadi Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Muhammadiyah ciri khasnya gak tahlilan. Ya sudah. Muhammadiyah cirinya gak yasinan. Ya sudah.
Muhammadiyah cirinya lek subuh gak gawe kunut. Ya sudah, itu amalkan. Tapi toleransi. Kalau ada saudara kita yang tahlilan, yo gak usah diganggu, dilokne, di bid'ah nih. Kalau ada saudara kita yang yasinan, saudara kita yang kunut, ya wes, itu pilihan mereka. Ayo kita saling menghargai. Karena Muhammadiyah itu ciri khasnya memegang teguh sunnah. Gak boleh hilang. Gak boleh hilang. Nah maka saya sempat kaget. Lah kita ini Pak, sak tolerannya, yo tetep nyekeli prinsip Muhammadiyah. Lah kok ada dai yang ngaku Muhammadiyah, lah kok ngomong gini. Ya ini nanti mungkin akan dipotong-potong sama orang, terus dipatuk-patuk nih, enggak masalah wong kita ini podo-podo Muhammadiyah kok. Gini ngomong gini, saya ini Muhammadiyah tulen, pengurus Muhammadiyah, tapi diken mimpin tahlil nggih saged. Loh ini malah ngerusak ini. Ini malah ngerusak dakwah di warga Muhammadiyah kok malah promosi tahlil. Ini tidak benar. Kita ini Muhammadiyah punya warna, punya cara, punya ciri khas. Lah kok kate dipadak-padak nih. Niku wau lho. Sing bedo ojo dipadak-padak nih, sing podo ojo dibeda nih. Nah, ini loh dua sisi fundamental Islam yang itu menjadi ruhnya Muhammadiyah. Yang sampai detik ini Muhammadiyah masih eksis dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menambahkan cerita sedikit Ustaz. Apa ya? Ojo sing aneh-aneh tapi. Nah, Ini mesti panas-panas toh ya. Boleh. ini bukan tahu bulat tadi, bukan. Iya Pak. Jadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi ketika kita di pelosok ya, Iya. untuk membina TPQ yang mayoritas memang saudara kita warga Nahdien itu. Bahkan di pelosok itu mereka tanggapannya sangat positif kok sebenarnya. Sangat-sangat positif. Karena kita masuknya juga dengan pamitan, dengan Akhlak lah. nun sewu yang sangat baik. Dan kita dari awal tidak menipu mereka. Tidak menipu dalam arti kata apa? Kita masuk, langsung kita ngomong identitas. Apa ono nih? Apa adanya. Kita dari ini loh, teman-teman kita backgroundnya seperti ini. Semua mayoritas aktif di Muhammadiyah. Mereka juga akhirnya terfilter. Ada yang mau memang, tapi ada yang tidak mau memang, tapi itu sedikit. Banyak yang mau yang kita bina itu. Gitu saya bukan masalah apa-apa ya Ustaz ya, karena siapa sih sekarang orang dalam kondisi mengajar dengan ikhlas, kemudian sehari-harinya dalam tanda kutip tidak mendapatkan bonus duniawi. Tiba-tiba kita membawa sesuatu yang berarti bagi mereka meskipun tidak banyak. Betul. Nah, itu welcome insya Allah dengan cara itu masuk welcome. Dan kemudian Ustaz setelah mereka kita kita beritahu bagaimana background kita, dan alhamdulillah selama 2 tahun ini berjalan masya Allah. Bahkan kemarin saya sempat kaget Ustaz, disuruh ngimami, masya Allah. Dan itu benar-benar yang kampung, yang warga Nahdinya kental banget, tetapi kita malah disuruh ngimami sholat yang jahar waktu itu Isya. Yowis, apa adanya kita, nggak ada zikir yang jahar dan sebagainya, dan mereka sangat welcome sebenarnya itu. Mereka toleran juga. Toleran juga sebenarnya, asalkan kita juga nggak memicu sesuatu yang bisa bikin panas lah ya. Ngobong-ngobong lah. Ya namanya main cantik itu namanya kan. Jadi kita tetap dengan garis kita, tetap Islamnya sama, sholatnya podo jamaah, yo bareng-bareng. Tetapi masya Allah kerukunan ini yang berusaha kita jaga untuk kita tambahkan di masyarakat bahwa kita semua bersaudara. Nah itulah, maka kalau di awal ini supaya kita ada acara-acara milad Muhammadiyahnya gitu ya, maka 2 poin fundamental ini tidak boleh hilang. Nomor 1, ikhlasi kudu kuat banget. Walaupun ya mohon maaf lah, ikhlas ini bukan berarti gak dibayar, dikongkon kerja, disuguhi kalimat ikhlas. Ya enggak, profesional. Tapi dalam sisi perjuangan, ayo kita kuatkan ikhlasnya penggerak dan warga Muhammadiyah. Yang kedua, mengamalkan sunnah harus kembali ditoto maneh. Karena sekarang Muhammadiyah itu nun sewu nggih. Ini tolong nanti ya apa gak bisa dipotong live ini. Jadi Muhammadiyah ini terkesan toleran banget dengan yang namanya liberal. Wes toleran. Tapi dengan kelompok yang mengamalkan sunnah kesannya koyok musuh banget. Nah, ini kan akhirnya timpang. Kita ini dengan satu sisi toleran banget, dengan kelompok yang lain anti banget. Nah, maka harus adil. Harus apa? Adil, karena itulah ruhnya Muhammadiyah. Baik,
Ibu-ibu, paham Bu? Serang ngerti belas lek serius ngene iki ibu-ibu. Bu, ala ngerti opo? Paham? Nopo? Apa? Paham apa? Paham apa? Bolehnya poligami dalam agama Islam. Paham nggih? Lo kok langsung boten ya, Boy? Paham boten? Sip. Sekarang kita masuk ke materi ya, singkat aja lah karena udah jam 7 kurang dikit. Jadi membentuk generasi emas yang mereka itu memiliki integritas. Ini landasannya 2 ayat Quran. Yang pertama, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. An-Nisa ayat berapa? 9. Allah Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah berfirman begini, hendaknya mereka itu takut. Mereka ini siapa? Yo poro bapak, poro ibu. Kita ini loh, yang sudah punya anak. Hendaknya mereka itu takut kalau mereka meninggalkan generasi setelah mereka yang generasi itu lemah. Lemah ini yo macam-macam sisinya. Nomor 1, lemah iman dan amalan. Nomor 2, lemah secara intelektual. Nomor 3, lemah secara finansial. Jadi aku kudu kuat kabeh. Maka jangan sampai kita ini meninggalkan generasi kita, anak turun kita dalam keadaan imannya lemah, dalam keadaan akalnya lemah, dalam keadaan kekuatan ekonominya juga lemah. Oleh Allah dilarang itu. Bayangin Pak, agama apa yang ngurus sampai urusan seperti ini kalau bukan Islam? Maka Allah mengatakan hendaknya kalian itu takut. Jadi ojo gampang-gampang meninggalkan anak turun kita dalam keadaan mereka itu lemah. Yang nanti kalau panjenengan meninggal, panjenengan khawatir. Waduh, anakku yo opo yo? Engko lek aku mati, anakku mangane teko endi yo? Engko lek aku mati enom, anakku sekolah sing bayari sopo yo? Itu oleh Allah dilarang. Maka ketika Allah melarang itu, berarti Allah memerintahkan kepada kita untuk menyiapkan generasi emas yang punya integritas. Nggak iso sembarangan, Pak. Maka Allah ngasih 2 resep. Biar perjalanan generasi emas ini sukses. Apa resepnya? Masih dalam surah An-Nisa ayat 9. Apa resepnya? 2. Nomor 1. Falyattaqullah. Hendaknya orang tua ini dan para pendidik ini, atau kalau kita bilang di Muhammadiyah, yo para ayahanda ini yang duduk di jajaran PCM, PDM, PWM, itu hendaknya mereka falyattaqullah. Takwanya kepada Allah harus kuat. Takwa itu apa? Yo ibadai kudu mantep. Maka warga Muhammadiyah ini subuhane gak di masjid terus jadi yo sini-sini yo. Terus posone males yo sini-sini. Sedekah dimit-dimit yo sini-sini. Karena salah satu yang Allah katakan di dalam Quran, agar generasi kita itu oleh Allah dijaga, kekuatan iman mereka terjaga, kekuatan akliyah mereka terjaga, kekuatan finansial mereka terjaga. Nomor 1 kata Allah Ta'ala, falyattaqullah. Jadilah orang tua yang bertakwa kepada Allah. Maka mana mungkin generasi ini apik, wong tuane ra tau salat. Generasi ini apik, wong tuane ra tau poso. Ini kalau bahasa Jawa, wong tuane gak tirakat. Ngerti mboten kalimat tirakat ini? Ngerti. Jadi wong tuane niku kudu tirakat, tangi bengi tahajud, anake ditungakne. Poso diniati supaya Allah ngapik-ngapiki anake. Ketika sholat gak lali ndonga untuk anake. Dan ini contohnya banyak. Anda kalau mau contoh para ulama zaman dulu, wong tuane mesti tirakat. Ibundanya Imam Syafi'i tahu? Siapa namanya? Krik, 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 krik. Ibunya Imam Syafi'i, siapa namanya? Ummu Syafi'i. Leres buatan? Lawang Ustadz kok dilawan.
Ya pangga menang Ustadz. Nah, ibundanya Imam Syafi'i itu punya ciri khas apa? Posone mempeng. Ibadahnya kuat. Maka lahir anak semacam Imam Syafi'i. Tirakat ibu'e. Kemudian ibundanya Imam Bukhari. Siapa namanya? Ummu Bukhari. Nah, pinter, Masya Allah. Ya, ibundanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu jamaah lahir mripate wuto. Jadi matanya itu tidak bisa melihat. Kalau Imam Bukhari buta sampai wafat, waduh, kita tidak bisa baca kitab Sahih Bukhari, tidak bisa. Maka apa yang terjadi? Ibundanya Imam Bukhari gak tahu pedot sholat tahajud seperti ibu-ibu Aisyah sekarang. Seperti ibu-ibu Aisyah sekarang. Iya apa iya? Panjenengan boten nate pedot tahajud? Sing sepuh-sepuh sih percaya, sing nom-nom itu. Nah sudah. Maka ibundanya Imam Bukhari ndak pernah putus sholat tahajud. Anaknya ditungakne pas sholat tahajud. Di suatu hari ketika mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim dibangunkan. Dibangunkan bagaimana? Bu, tangi ya bu. Iya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Bu, bangun bu. Kenapa? Karena Allah telah mengembalikan pandangan mata anak panjenengan. Kaget, ketangen, bangun tidur. Anaknya yang namanya Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari dibangunkan. Lele, tangi le. Kemudian meripate, mau diculek. Untuk ngetes, sudah bisa lihat atau belum. Dan ternyata sudah bisa melihat. Lihat Pak. Waliyattaqullah, takwa kepada Allah. Wong tua kudu tirakat gawe anake. Kalau di Muhammadiyah, para ayahanda itu kudu tirakat gawe pemuda dan anak-anak di bawahnya. Supaya Muhammadiyahnya jaya. Yang kedua, dalam An-Nisa ayat yang ke-9, waliyaqulu qawlan sadida. Omongane kudu api. Gak boleh orang tua itu kasar di depan anaknya. Mesuh di depan anaknya. Nyentak di depan anaknya. Gak boleh. Karena salah satu faktor yang menjadikan pendidikan itu sukses, lisannya para pendidik harus lisan yang baik. Jadi cangkem melek itu gak boleh. Iya. Kalimat-kalimat, kita lihat sekolah-sekolahan sekarang. Ya mudah-mudahan sekolahan Muhammadiyah sama Allah dijaga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu guru lek ngomong, wis boten enten bosone. Zaman kita kecil, panjenengan eling boten. Itu saya pernah dihukum ngadeg di depan tiang bendera mulai jam 7:30 pagi sampai jam 9:30 istirahat. Gara-garanya apa? Guru bahasa Indonesia datang karena waktu itu beliau telat, terlambat. Dan sampai sekarang beliau masih hidup. Saya doakan mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Namanya Pak Astono. Guru saya di Kasembon. Itu zaman dulu ketika guru telat, terus guru datang. Saya ngomong ke teman-teman saya, "Hei, Pak Astono teko." Sama teman saya masih ingat namanya siapa? Suryani. Sekarang ya masih hidup. Itu bahasa kan itu? Enggak. Oh itu, iya, gufron lagi deh. Bahasa. Subhanallah, teman saya sekelas, baik anaknya Masya Allah, dilaporkan, Pak Astono, wau, Rifki, matur, pirose, Pak Astono teko. Wih. Dilaporkan saya. Langsung apa? Rifki, akhirnya nih, ngadeg ngarepe tiang bendera, dihukum ngadeg 2 jam. Maka sekarang kulit saya ironnya nih gara-gara Pak Astono itu. Karena ndak boleh ngomong Pak Astono teko, itu ndak boleh. Seharusnya pripun? Pak Astono rawuh. Sekarang masih ada yang begitu? Pak Luki kita tanya Pak Luki. Pak Luki, pripun Pak Luki? Ayo antum tanya. Gak ada sekarang, bahkan sekolah Muhammadiyah. Pak, kesel Pak, istirahat sih Pak. Dan kami tidak memungkiri, di sekolah kami pun sama. Artinya apa? Ini PR. Bagaimana para guru itu menjadi contoh, menjadi teladan. Bagaimana orang tua di rumah nyontoi, ngei teladan yang
Bagus, ngomongnya kromo inggil. Itu harus dimunculkan lagi. Karena pendidikan itu diawali dengan waliyaqulu qaulan sadida. Ngomongnya sing apik. Sekarang agak serba repot, Ustaz. Kenapa repot? Udah dijawel titik, orang tua lapor. Oleh nih muridnya. Dan saya sepakat dengan itu. Pokok orang tua yang tidak mendukung pendidikan di sekolahan, pulangin anaknya. Itu begitu. Lawang nitip anak kepengin dididik lah kok kurang ajar mbek pendidik. Begitu ya? Oh, semangat takbir. Kawan dia. Masya Allah, kawan. Nah, maka begitu. Sampai kami punya teman di Batu. Panjenengan masih ingat almarhum Ustadz Abdul Muhid. Itu kan sekarang putra-putra beliau kan jadi mubalek, jadi dai. Yang satu sekolahan sama saya waktu di Jakarta, itu yang sering isi di Pari juga Ustadz Rahmat Azhar. Terus kemudian kakaknya namanya Ustadz Arif Saifuddin. Iya, itu anak-anaknya Ustadz Abdul Muhid kan bikin pondok sekarang. Namanya Pondok Al-Furqan, Pondok Muhammadiyah Al-Furqan Al-Islami. Litahfidil Quran. Itu sebelum orang tuanya nitipkan anaknya di pondok beliau, tanda tangan. Tanda tangan apa? Persetujuan untuk anak saya dididik dengan cara pondok. Kalau tidak terima, gak usah tanda tangan, gawon anakmu mulai. Karena tidak bisa, Pak, didik anak wong. Kemudian setelah kita didik lah, kok wong tuane ngelok nih pendidiknya. Wah, itu kurang ajar banget itu. Itu namanya tidak barokah. Nah, sudah. Sekarang ayat yang kedua. Ayat yang keberapa? Kedua. Sampiroi. Oh, baru jam 6 kurang seperempat. Selesai jam 9 kan? Jam 10. Oh, jam 10. Oh, jam 9. Ngaji yuk selesai jam 9. Isin. Jam 10. Wong karnaval itu berapa jam kalau karnaval? Pagi sampai malam. Wah, karnaval pagi sampai malam kok panas dibelani kok. Gitu apa nggih? Jam berapa? 12. 12 malam. Sip. 12 malam. Karena ini acara rangkaian sampai malam nanti. Ya, Pak. Jadi panjenengan ikuti terus. Nomor 2, ayat yang kedua. Ini ayat yang panjenengan insya Allah sampun apal. Ini untuk generasi emas yang memiliki integritas. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, anak istrimu dari panasnya api neraka. Apa penafsiran Abdullah ibnu Abbas ketika mengatakan qu anfusakum wa ahlikum naro? Kata Abdullah ibnu Abbas, alimuhum wa addibuhum. Alimuhum, ajarkan ilmu kepada mereka. Dan ilmu yang paling wajib itu 3. Ayo Bu, ilmu yang paling wajib pinten Bu? Pinten Bu? 3. Nomor 1, ajarkan anak kalian tentang ilmu wajib yang nomor 1, yaitu tauhid. Pak Tauhid? Duduk sebelah mana tadi? Masya Allah, ini loh. Ilmu sepuh ini. Maka jangan sampai meninggal Pak Tauhid, ini bahaya. Kalau tauhidnya mati, yang muncul syirik nanti. Iya. Jadi Pak Tauhid, kita toto bagaimana caranya gak mati-mati. Kalaupun mati nanti kita formalin, kita tutup di lemari kaca. Nyanyi Fir'aun. Nyanyi Fir'aun. Guyon-guyon Pak Tauhid. Nah, maka ilmu wajib yang pertama apa? Ilmu tauhid. Supaya mereka kenal kepada Allah. Abdullah bin Abbas itu ngomong dalam hadisnya, generasi sahabat Nabi itu mentalkin anak mereka yang baru lahir. Bendino ditalkin. Kalimat apa? Allah. Jadi sebelum mereka ngerti, Bu, mi. Lagi mi saingan di bapak, mak mi. Iya, Umi. itu Umi, ya Umi, Masya Allah. Pas lurus ini. Sebelum mereka ngerti kalimat ma'em, sebelum mereka ngerti kalimat bu, itu mereka ditalkin dengan kalimat apa? Allah. Jadi kata turu. Nah, Allah. Terus dikenalkan kepada Allah. Kalau kita masuk ke ayatnya, surat Luqman. Ya bunayya, la tusyrik billah. Nak, siji cekelen nak. Paling penting di uripmu nak. Ojo sampai berubah nak. La tusyrik billah. Ojo sampai ngelampai syirik.
Ojo sampai ngelakoni perbuatan syirik. Itu ilmu wajib yang nomor 1. Ilmu wajib yang nomor 2 apa? Ibadah. Maka Nabi Muhammad itu ketika di rumahnya nginep anak kecil, Nabi Muhammad tanya sama istrinya, "As-shallal ghulamu?" Bojoku, apakah anak kecil ini sudah sholat? Terus istrinya Kanjeng Nabi jawab, "Ya Rasul, arek iki sik cilik." Rasul tanya, "Umure piro?" 7. Maka istrinya menjawab, umurnya berapa? 7. Nabi Muhammad ngomong apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Lek umure wis 7, perintahkan anakmu sholat dalam keadaan umurnya 7 tahun. Saya mau tanya, Bu, arek lanang 7 tahun, sampun balik nopo dereng? Sampun balik nopo dereng? Dereng. Belum kena kewajiban, belum ada wajib sholat. Kalau perempuan belum wajib menutup auratnya dengan jilbab, belum wajib. Tapi urusan sholat, umur 7, turun balik, diperintahkan sholat. Dan pukullah mereka. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Dan kepuan. Lek gak gelem sholat ketika umurnya sampai 10 tahun. Padahal 10 tahun pun itu belum balik. Belum wajib sholat. Tapi saking pentingnya ibadah, sampai walaupun mereka belum balik, umur 10 gak gelem sholat, kepuan. Gepuke pakai pacul. Ini kalau dipotong orang bahaya ini. Pukulan dalam rangka pendidikan. Itu ibadah. Nomor 3, ilmu yang wajib apa? Adab. Ilmu apa? Adab. Maka kata Abdullah ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimuhum, ajarkan ilmu kepada mereka, wa adibuhum, dan ajarkan adab sopan santun kepada mereka. Tapi kalau orang Jawa, sopan santun gak perlu diurui, gawan lahir. Kita ini lewat di depan orang tua, pripun? Bungkruk. Terus ada orang sing rodok kenemenan, bungkruk haram kecuali untuk Allah. Lagi yo kebangetan. Wong sujud saja itu dibagi 2. Ada sujud untuk ibadah yang itu haram kecuali hanya untuk Allah, dan ada sujud untuk penghormatan. Contohnya siapa? Allah perintahkan iblis dan para malaikat sujud kepada siapa? Nabi Adam. Ini bukan sujud ibadah, ini sujud penghormatan, sampai ngelarang ada kelompok yang tidak mau hormat bendera. Oh, syirik. Masya Allah. Ya lo kan temenan yang ini ki. Bendera itu bukan Tuhan. Bendera itu bukan Tuhan. Nah, termasuk kalau lewat di depan orang yang tua, sepuh, bungkruk, nun, sewu serapayu saiki. Nun 10.000. Minimal itu. Itu boleh, itulah adab. Maka pendidikan dalam Islam itu disebutkan oleh para ulama 2 pendidikan. Pendidikan antara kita dengan Allah dan pendidikan antara kita dengan sesama manusia. Nah, kalau ini sukses tadi. Nah, maka sekarang penutup. Kenapa sih penting mendidik anak itu? Nun sewu nggih, Pak. Saya dan panjenengan semua bakal mati napa mboten? Bakal mati napa mboten? Panjenengan kersa cepet napa lambat? Jawab mawon, mboten usah bingung. Kersa cepet napa lambat? Oh, mboten kersa. Lho malah, nah itu loh, sak kersane Gusti Allah. Nah, tapi kalau kita ini mati, kita kan kepingin amal dan pahala kebaikan gak mandek kan? Maka Rasulullah mengatakan kalau manusia wafat terputus semua amalnya kecuali 3. Nomor 1, sedekah jariyah. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan. Nah, maka pentingnya kita didik anak-anak kita itu supaya kalau kita wafat, kelak anak kita tetap ngirimi pahala. Amin ya Rabbal alamin.
ngerti anak kita, oh sodakoh ngono, lek tak kei jeneng sodakoh atas nama orang tua saya, pahalaku double. Wong tuaku ndek kuburan entuk pahala, aku yo entuk pahala karena ngerti ilmu. Yang kedua, jadikan anak panjenengan soleh. Anak yang soleh kalau sholat, kalau ngaji, kalau puasa, otomatis pahala nih gaduk kepada orang tua. Maka Imam Syafi'i sampai ngomong begini. Ini panjenengan buka dalam kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Ketika menafsirkan pada surat An-Najm. Surat apa? An-Najm. Itu kan ada ayat yang mengatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasannya manusia itu tidak mungkin mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dia kerjakan. Maksudnya apa? Amalane wong liya panjenengan gak entuk pahalane. Maka pahala itu digoleki dhewe. Manusia tidak dapat apapun kecuali apa yang telah dia lakukan. Apa kata Imam Syafi'i? Illal walad, kecuali anak. Kecuali anak. Maka anak itu kalau ibadah dadi wong soleh, dadi wong apik, otomatis diniati ataupun tidak pahalanya sambung kepada kedua orang tua. Kenapa Imam Syafi'i kok kecuali anak le anake apik wong tuane entuk pahalane? Kata Imam Syafi'i, li annal walada min kasbi abihi, karena anak itu hasil didikannya orang tua. Nah, maka dengan itu jamaah, ayo bismillah. Kita sebarkan ilmu yang manfaat untuk anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Tujuannya apa? Karena umur kita pendek, perpanjang pahalanya dengan diestafetkan kepada anak turun kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Al-Akh Abu Shanum.